لقد أعطينا 6 وفضلنا ب7. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطى هذه الأمة، ومنا مهديها. Kalian sadar nggak, di awal 2026 ini ada beberapa kata kunci yang mendadak sulit dicari. Coba kalian ketik nama sang penentu atau nubuat tertentu di mesin pencari. Hasilnya, kalau bukan berita lama, ya artikel-artikel yang isinya menertawakan hal itu sebagai teori konspirasi. Ini bukan kebetulan, kawan. Di balik layar, elit global sedang menjalankan protokol pembersihan digital. Mereka tahu kalau informasi adalah api. Dan saat ini, api kesadaran tentang kedatangan Imam Mahdi sudah mulai membakar narasi yang mereka bangun selama berabad-abad. Gini loh, mereka menggunakan AI yang jauh lebih canggih dari apa yang bisa kita akses. AI ini tugasnya menyisir setiap video, setiap cuitan, bahkan setiap pesan pribadi untuk mendeteksi getaran revolusi spiritual. Jika ada konten yang mulai menyentuh titik kebenaran yang terlalu dalam, algoritma akan langsung bekerja. Shadow ban, penurunan jangkauan, atau tiba-tiba videonya hilang karena melanggar pedoman komunitas. Kenapa mereka sebegitu takutnya sama sebuah video atau tulisan? Karena mereka paham hukum mass consciousness. Jika 1% saja penduduk bumi sadar bahwa sang penjaga waktu sudah ada di antara kita, maka frekuensi ketakutan yang selama ini mereka tanamkan melalui berita perang dan krisis ekonomi akan hancur seketika. Mereka ingin kalian tetap sibuk belanja, sibuk berdebat soal politik yang itu-itu saja, atau sibuk dengan tren-tren kosong. Mereka ingin kalian buta di tengah dunia yang penuh cahaya. Ini adalah perang persepsi. Mereka ingin mengaburkan sosok yang asli dengan ribuan Mahdi palsu bentukan AI mereka, agar saat yang asli bicara, kalian sudah terlanjur skeptis. Bahkan video yang sedang kalian tonton ini bisa jadi sedang berjuang melawan algoritma itu sekarang juga. Elit global ingin memastikan bahwa narasi tunggal mereka tentang New World Order tidak terganggu oleh berita tentang sistem langit yang akan segera tegak. Mengerikan, saat kalian pikir kalian bebas mencari informasi, sebenarnya kalian sedang berada di dalam penjara digital yang dindingnya adalah kode-kode pemrograman. Mereka sedang berusaha mematikan lampu sebelum pertunjukan dimulai. Tapi ada satu hal yang lupa mereka hitung. Ada sebuah jaringan yang tidak butuh internet, tidak butuh satelit, dan tidak bisa disensor oleh algoritma manapun. Dan jaringan itu baru saja aktif di dalam diri kalian. Pernahkah kalian membayangkan, di saat semua pemimpin dunia sibuk bicara soal The Great Reset, tentang dunia di mana kalian tidak akan memiliki apa-apa, tapi tetap merasa bahagia, ternyata ada sebuah rencana lain yang jauh lebih tua sedang berjalan? Elit global ingin kalian masuk ke dalam sistem tatanan baru mereka. Sistem yang serba digital, serba terlacak, dan sejujurnya serba dikendalikan oleh rasa takut. Mereka ingin menjadi tuhan-tuhan kecil yang mengatur jatah makan dan gerak-gerik kalian lewat layar ponsel. Tapi, sang penentu yang kita bicarakan ini, dia membawa sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia tidak datang untuk mengambil milik kalian. Dia datang untuk mengembalikannya. Dalam teks kuno, dikatakan bahwa di zamannya, harta akan melimpah sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Kedengarannya mustahil di tengah krisis 2026 ini, kan? Tapi itulah yang bikin elit global gemetar hebat. Kekuatan mereka itu dibangun di atas kelangkaan dan hutang. Jika Sang Mahdi datang dan menghancurkan sistem hutang mereka, lalu menggantinya dengan keadilan yang hakiki, maka seluruh bangunan kekuasaan elit akan runtuh seperti istana pasir yang tersapu ombak. Ini bukan cuma soal ekonomi, kawan. Ini soal frekuensi. Elit global butuh kalian dalam keadaan stres, marah, dan terpecah belah agar kalian mudah diatur. Sementara sang pemersatu, dia membawa frekuensi kedamaian yang sanggup menyatukan hati-hati yang selama ini saling benci. Tepat di titik ini, semuanya mulai terasa aneh. Kenapa mereka begitu keras menyuarakan persatuan dunia versi mereka? Karena mereka ingin mencuri momentum. Mereka ingin membuat persatuan palsu sebelum sang pemersatu yang asli menyatukan kita di bawah panji kebenaran yang sesungguhnya. Bayangkan, jika apa yang kita yakini sebagai kemajuan selama ini ternyata hanyalah rantai yang dipoles dengan emas. Dan sekarang rantai itu sedang ditarik kencang karena sang pemilik kunci sudah muncul di depan pintu. Ini bukan lagi soal politik sayap kiri atau kanan. Ini adalah perang antara sistem yang menghamba pada materi, melawan sistem yang bersumber langsung dari langit. Dan di tengah benturan dua sistem besar ini, ada satu pertanyaan yang mulai menghantui para elit. Bagaimana jika setiap langkah yang mereka ambil untuk menghentikannya, justru adalah langkah yang mempercepat kedatangannya? Pernahkah kalian merasa kalau waktu belakangan ini seperti karet yang ditarik sampai batas maksimal?
Begitu tegang, sampai-sampai satu sentuhan kecil saja bisa membuatnya putus. Di pertengahan tahun 2026 nanti, perasaan ini bukan lagi sekadar firasat. Coba kalian perhatikan berita-berita di bulan-bulan mendatang. Elit global akan mulai sering membicarakan tentang kekacauan yang tak terelakkan. Mereka akan mulai menyiapkan narasi tentang pemadaman internet global atau digital blackout dengan alasan keamanan. Tapi kalian tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Mereka ingin memutus komunikasi tepat saat gema pertama itu terdengar. Mereka ingin dunia tetap gelap saat cahaya itu muncul. Dalam simulasi mereka, transisi kekuasaan ini akan diawali dengan sebuah hening besar. Sebuah momen di mana seluruh teknologi yang mereka banggakan tiba-tiba tidak berarti apa-apa di hadapan frekuensi alam yang murni. Para astronom amatir mungkin akan melihat sesuatu yang aneh di langit malam, sebuah formasi yang tidak ada di aplikasi bintang manapun. Elit global akan menyebutnya sebagai sampah luar angkasa atau meteor jatuh. Tapi bagi kalian yang menonton ini, kalian akan tahu bahwa itu adalah gerbang yang sedang terbuka. Kenapa mereka begitu terburu-buru melakukan riset ekonomi sekarang? Karena mereka tahu, dalam hitungan bulan, sistem perbankan mereka akan kehilangan sihirnya. Orang-orang tidak akan lagi takut pada angka di layar, karena mereka akan melihat sesuatu yang jauh lebih nyata. Kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik tembok-tembok rahasia. Dunia saat ini sedang berada dalam masa inkubasi. Kekacauan geopolitik yang kalian lihat di berita, itu hanyalah kontraksi sebelum kelahiran tatanan yang baru. Elit global sedang mencoba melakukan operasi sesar paksa untuk melahirkan dunia versi mereka, tapi langit punya rencana lain. Tepat di akhir 2026, hitungan mundur itu akan mencapai titik nol. Bukan berarti dunia kiamat, tapi dunia yang kita kenal, dunia yang penuh dengan tipu daya dan ketidakadilan akan mengalami kegagalan fungsi total. Tapi di tengah semua skenario besar ini, ada satu hal yang paling tidak masuk akal. Dari miliaran manusia di bumi, kenapa justru Anda yang berakhir menonton video ini? Apakah kalian berpikir, kenapa dari miliaran konten yang ada di internet, algoritma justru membawa kalian ke sini? Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu di dalam diri kalian, sebuah antena spiritual yang menangkap getaran frekuensi yang sama dengan apa yang sedang terjadi di alam semesta? Elit global boleh saja memiliki bunker seharga triliunan, tapi mereka tidak memiliki satu hal yang kalian punya, harapan. Mereka bersembunyi karena mereka tahu mereka bersalah. Mereka takut karena mereka tahu sistem mereka akan tamat. Tapi bagi kalian yang mencari kebenaran, kedatangan sang penentu bukanlah sebuah ancaman. Itu adalah sebuah kepulangan. Dunia di tahun 2026 ini akan menjadi sangat bising. Akan ada banyak kebohongan, banyak distraksi, dan mungkin banyak ketakutan. Tapi ingatlah, di tengah badai yang paling kencang sekalipun, ada sebuah titik hening di tengahnya. Dan sosok yang sedang kita bicarakan ini, dia adalah titik hening itu. Jangan biarkan mereka membuat kalian merasa kecil. Jangan biarkan layar ponsel kalian mendikte kapan kalian harus takut. Kalian adalah saksi dari sebuah transisi terbesar dalam sejarah manusia. Kalian ada di sini bukan untuk menjadi korban, tapi untuk menjadi bagian dari fajar yang baru. Pilihan sekarang ada di tangan kalian. Apakah kalian akan ikut bersembunyi dalam ketakutan bersama mereka yang merasa paling berkuasa? Atau kalian akan berdiri tegak, membersihkan hati, dan bersiap menyambut dia yang sudah dijanjikan sejak zaman nenek moyang kita? Waktunya bukan lagi nanti, tapi sekarang. Frekuensi itu sudah bergetar, tanda-tanda itu sudah berteriak, dan Anda sudah mendengar pesannya. Terima kasih sudah menemani saya menyelami misteri ini. Sampai jumpa di dunia yang baru di tahun 2026. Simpan video ini, karena mungkin sebentar lagi kita tidak akan bisa menemukannya lagi di sini. And I come back to you now. At the turn of the tide. أنتم الجيل الذي سوف يشهد الانتصار